Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobby Belajar Lebih Memahami. Dan Lobby untuk episode malam hari ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan pasar bebas, di mana di tahun 2015 nanti Indonesia dan juga negara-negara di Asia Tenggara ini akan memasuki ASEAN Economic Community atau AEC 2015. Nah, sebenarnya apa ASEAN Economic Community 2015 ini? Saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Tahun 2015 dapat menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak? ASEAN, organisasi regional yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, mengumumkan bahwa ASEAN Economic Community atau AEC akan diberlakukan pada tahun 2015. ASEAN Economic Community 2015 atau AEC merupakan realisasi akhir dari sebuah integrasi ekonomi yang sesuai dengan visi ASEAN 2020 yang didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN. Untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Inti dari AEC adalah membuka luas pasar arus ekspor impor barang dan jasa ataupun investasi antar negara ASEAN, di mana permasalahan tarif dan non-tarif sudah tidak diberlakukan kembali. Dengan diberikannya kemudahan untuk bertransaksi antar negara di Asia Tenggara, diyakini dapat menjadi peluang ataupun tantangan bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Gong persiapan menghadapi AEC 2015 ditabuh Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Bentuk kesiapan ditunjukkan dengan melakukan berbagai persiapan, mulai membuat regulasi, membenahi infrastruktur pelabuhan, jalan, bandara, dan kereta api. Dengan persiapan yang sudah dilakukan, bagaimana pelaku usaha, khususnya UMKM di Jawa Timur dalam menyambut datangnya AEC 2015? Mengapa keberadaan AEC 2015 mampu mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia? Semuanya akan dibahas malam hari ini di Lobby Belajar Lebih Memahami. Ya, kurang lebih itulah gambaran yang akan menjadi topik pembahasan untuk Lobby pada malam hari ini. Namun di segmen yang pertama ini saya akan berbicara atau berbincang-bincang dengan pelaku usaha yang ada di Sidoarjo, pelaku UMKM. Saya perkenalkan kepada Anda Bapak Muhammad Aji Susilo. Beliau adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang tas dan aksesoris begitu ya Pak ya, produk kulit ya. Yeah. Oke, selamat malam Pak Aji. Selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Malam hari ini kita mau ngangkat tema seputar kesiapan Jawa Timur ya Pak ya, menghadapi AEC 2015. Kalau di Sidoarjo, Pak Aji sendiri sebagai pelaku usaha, ini melihatnya AEC ini nanti gambarannya seperti apa? Kalau dari Pak Aji pribadi seperti apa? Sebenarnya sebelum kita bicara mengenai kesiapan UMKM dalam menghadapi AEC ya, itu kita perlu melihat ke diri kita sendiri bagaimana dengan kondisi yang sekarang, dengan kondisi misalkan AEC itu belum diberlakukan, karena AEC itu kan ibaratnya pasar bebas ya, artinya produk dari negara ASEAN bisa masuk ke kita dengan kemudahan-kemudahannya. Itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana kesiapan kita, artinya daya tahan kita untuk bertahan sekarang itu kita perlu lihat, karena terus terang terutama untuk industri yang kami geluti, industri tas kulit dan produk-produk kulit itu kita masih ibaratnya dalam satu sisi itu masih berjuang sendiri. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah mendapatkan kemitraan atau bimbingan dari pihak-pihak terkait, tapi sejauh yang kita amati masih banyak dari teman-teman UMKM itu yang masih berjuang sendiri. Sejauh pemantauan Pak Aji, seberapa banyak yang berjuang sendiri dan seberapa banyak yang sudah bergandengan begitu sehingga dibantu dalam hal manajerial atau iya, memang untuk angka pastinya saya tidak bisa mempunyai datanya, cuma memang ada yang sudah tergabung dalam asosiasi, kemudian tapi ada masih banyak juga yang bergerak sendiri-sendiri. Itu yang mungkin perlu diciptakan suatu kondisi sehingga
iklim berusaha itu bisa kondusif. Artinya misalkan dalam industri tas ya, tas yang kebetulan kami geluti itu kita masih secara teknis itu masih harus berjuang sendiri. Artinya dengan menciptakan kreativitas baru seperti yang kami lakukan dengan produk-produk diversifikasi produk itu masih perlu bimbingan dari pihak-pihak yang terkait sehingga kita akan mendapatkan kemudahan. Jadi sebenarnya ada tiga poin yang sebenarnya bisa ditingkatkan atau dijadikan dijadikan usaha bagaimana industri, terutama industri tas yang ada di Tanggulangi itu bisa semakin meningkat. Masalah teknis kita perlu bimbingan ya. Jadi bagaimana membuat sesuatu, kemudian juga masalah manajerial, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola sumber daya manusia, kemudian juga bagaimana mengelola pemasarannya. Kemudian yang ketiga itu masalah permodalan. Kadang-kala kita sudah siap dengan produksi kecil, kita misalkan seperti saya, industri kami itu bisa membuat tas kulit itu mungkin cuma 50-100 tas per bulan. Ketika kita mendapatkan mencoba untuk bersaingan, berarti kita harus meningkatkan volume. Sementara kalau kita tidak siap, misalkan ada pesanan sampai 200 atau 500 tas per bulan, kita kesulitan karena berarti ada berbagai macam kendala yang seharusnya untuk menghadapi AEC ini masih harus diperbaiki ya Pak ya? Betul. Masih perlu banyak dirangkul dari berbagai pihak terkait ya, untuk agar bagaimana UMKM yang khususnya yang ada di lokal ini di Sidoarjo juga bisa bertahan nantinya, tidak hanya untuk ekspansi keluar tapi untuk di lokal sendiri juga basisnya juga makin kuat begitu ya Pak ya? Intinya kita sebelum bisa bersaing dengan mereka yang dari luar, kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tuan rumah, kalau misalkan untuk industri Sidoarjo itu bisa menjadi tuan rumah di Sidoarjo sendiri atau di Jawa Timur atau syukur-syukur sampai di skala nasional gitu. Kalau melihat geliat rekan-rekan yang ada di sekitar Anda begitu untuk memproduksi tas di Sidoarjo ini, seperti apa saat ini kondisinya Pak? Ya, dibilang jalan di tempat juga enggak, karena ada beberapa dari kita yang juga sudah mulai menapak ke kancah nasional, artinya sering mengikuti pameran-pameran, kemudian pelatihan yang mungkin dilakukan oleh instansi tertentu, tapi memang belum secara keseluruhan. Artinya, tapi kalau dilihat dari kondisi yang sekarang, semenjak kalau kita bicara kilas balik masalah tragedi lumpur itu ya, sebenarnya dulu itu yang membuat terpuruk itu kan ada 3 hal. Artinya yang memiliki dampak langsung masalah industri di Tanggulangin khususnya itu memang ada sebagian dari rekan-rekan itu yang memang terkena dampak langsung, rumahnya terendam, kemudian keluarganya ini, kemudian ada juga karena faktor akses waktu itu terhambat, kemudian juga karena faktor media yang memblow up sehingga Tanggulangan yang dulu menjadi tujuan wisata itu kemudian dibatalkan. Tapi lambat laun itu semakin membaik belakangan ini. Jadi intinya perlu juga untuk disampaikan ke masyarakat bahwa pergerakan produksi yang ada di sentra tas yang ada di Sidoarjo di Tanggulangan khususnya ini masih bergeliat begitu ya Pak? Masih bergeliat dan masih terus berproduksi ya. Kalau kita berbicara soal beberapa produk yang ada di depan ini Pak, ini bisa Anda jelaskan produk-produk yang ada di depan ini apakah memang banyak diminati oleh masyarakat lokal atau ada masyarakat dari luar negeri yang tertarik atau bagaimana? Sebenarnya kita itu Indonesia itu kaya dengan sumber daya sumber daya yang bisa dijadikan bahan baku untuk kita berkreasi. Artinya kalau dulu kita berkutat pada produk tas itu full kulit atau full imitasi ya gitu. Tapi kita sekarang sudah bisa melakukan diversifikasi, melakukan kombinasi-kombinasi yang itu bisa memperkaya khasanah
kekhasan Indonesia untuk bersaing di era global. Jadi kalau berbicara soal kreasi produk, ada begitu banyak yang bisa dijadikan bahan baku untuk khususnya kerajinan tas ya, Pak Haji. Tapi nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya karena kita harus jeda dulu. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.